Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku sekalian. Ada damai? Bersyukur hari ini kita masih ada kesempatan untuk beribadah lagi. Sekalipun kita masih beribadah dari tempat kita masing-masing, sebagian, tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan ada bersama-sama dengan setiap kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih karena kami masih punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, saya berdoa supaya kiranya Kau akan membuka hati kami semua, membuka pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan supaya kami bukan hanya mendengar saja, tetapi kami juga boleh melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu Saudara sudah pernah nonton film Mission Impossible? Ya, itu film yang diperankan oleh Tom Cruise. Ya, jadi itu film menceritakan tentang tugas yang sebenarnya itu impossible sekali untuk dilakukan gitu. Tetapi somehow para agen ini, Ethan Hunt dan kawan-kawannya, mereka bisa buat itu jadi possible. Cara-caranya juga dari yang impossible, misalnya cara berkelahinya lah, atau cara naik lompat dari pesawat ke motor atau ke bagaimana, pokoknya intinya dari sesuatu yang impossible kemudian dia jadi possible. Nah, saudara, bulan ini kita dalam gereja Kemah Injil kita memperingati sebagai Mission Month, jadi bulan misi. Nah, sebenarnya misi yang kita renungkan ini juga itu impossible, tapi possible. Impossible dalam arti bahwa keselamatan itu impossible. Kita tidak bisa selamatkan diri kita sendiri. Kita semua itu berdosa, kita semua layak dihukum, dan seharusnya semuanya itu binasa. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk tolong dirinya sendiri, apalagi mau tolong orang lain untuk selamat. Tidak ada jalan lain apapun yang bisa saya dan saudara lakukan untuk selamat. Tidak ada harapan, impossible. Namun, mission ini possible. Dalam arti bahwa Allah lah sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Allah sendiri yang mengirimkan anaknya untuk kita. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa dengan menyerahkan dirinya menjadi pengganti untuk kita. Ia disalibkan untuk penebusan dosa kita. Kita selamat. Possible. Nah, dan sekarang kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan yang sudah menerima keselamatan itu, kita juga punya mission. Kita punya misi. Kita hidup di dunia ini dengan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara, kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk sekedar kasih penuh-penuh bumi saja, atau sekedar lewat saja, atau sekedar hidup saja. Tidak. Kita semua punya misi yang sama. Apa misi kita? Matius 28, amanat agung. Ya, di situ dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, ini misi kita. Gitu. Saudaraku, misi kita ini juga bisa dibilang impossible, but possible. Nah, impossible dalam arti bahwa saudara, waktu kita mau menjalankan misi ini, saudara, kita susah ya, kita menghadapi kesusahan, ada penderitaan, ada sakit penyakit, terus kita sekarang masih bergumul dengan COVID-19 yang berdampak pada semua kehidupan termasuk misi juga gitu. Dan kelihatannya seperti impossible untuk kita bisa do our mission gitu. Dan bukan itu saja, saudara, sampai saat ini menurut data dari Joshua Project ada 17.426 people groups di seluruh dunia. Ada sekitar 7,7 miliar orang, saudara. Dan saudara, masih ada 7.406 suku terabaikan, suku tidak terjangkau, saudara. Sekitar 3,2 miliar orang, ada sekitar 41%, saudara, yang saat ini mereka hidup tanpa harapan karena mereka tidak kenal Yesus. Mereka lagi sembah yang lain, terus mereka berusaha sebaik mungkin supaya mereka bisa selamat gitu. Dan mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ada orang yang sudah selamat, yang bisa selamatkan mereka. Ada orang yang sudah selamatkan mereka. Firman Tuhan bilang ya di Matius, tuaian itu banyak, ladang itu luas, tetapi pekerja sedikit. Siapa dan bagaimana kita bisa jangkau mereka semua yang banyak itu? Ini kelihatan impossible sekali. Dan saudara, bukan hanya tantangan dari luar saja yang kita hadapi yang membuat mission ini kelihatannya impossible. Termasuk tantangan yang dari dalam juga. Dari dalam orang percaya atau dari dalam diri sendiri, pergumulan dengan dosa, belum lagi iblis yang selalu coba mau kasih jatuh kita. Kita bisa saja lari dan ya sembunyi saja atau abaikan saja atau ya lari saja, sembunyi saja dan tidak lakukan apa-apa untuk panggilan dan untuk misi kita. Tapi bagaimanapun juga saudara, this mission is possible. Misi ini possible. It's possible dalam arti bahwa saudara, kita tidak melakukan misi ini sendiri. Tuhan, saudara, tidak kasih kita misi ya dan bilang, oke, you go, cari cara sendiri, kau berusaha sendiri, pokoknya misi ini harus digenapi, titik, besok sudah selesai. Tidak, saudara, tidak seperti itu. Nah, apa yang buat misi itu jadi possible? Misi kita jadi possible. Satu saja. Tuhan. Mission itu possible karena Tuhan saja. Saudara, sebenarnya Tuhan bisa saja dalam sekejap dan sudah semua selesai. Tetapi Dia mau memakai kita untuk misi ini, saudara. Tuhan mau bekerja di dalam kita. Luar biasa sekali, dan kita akan lihat keindahan itu dalam perumpamaan yang akan kita renungkan bersama pagi ini. Saudara, mari kita membuka dan kita akan membaca bersama dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Jadi Matius 25 14 sampai 30 ini merupakan perumpamaan tentang talenta gitu. Dan ini adalah bagian dari pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Jadi waktu itu murid-murid Tuhan Yesus bertanya di Matius 24 ayat 3, mereka berkata, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi lalu Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan termasuk perumpamaan tentang talenta ini. Saya akan membaca perikop ini. Sebab hal kerajaan surga
Sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudaraku, seringkali waktu kita baca perumpamaan ini, kita langsung ditekankan, oh, harus setia, harus rajin, jangan malas, jangan seperti hamba yang ketiga itu. Kalau Tuhan sudah kasih talenta, kita harus pakai itu. Kalau kau setia, Tuhan akan tambah-tambahkan. Tapi kalau kau tidak pakai, Tuhan marah. Tuhan akan ambil dan kasih itu kepada orang lain, bla bla bla, neraka. Ya, ini benar saudara, benar. Tetapi kita tidak bisa membaca perumpamaan ini dan hanya lihat ini saja. Gitu. Seperti berlian ada punya banyak sisi begitu, dan kita perlu coba untuk lihat dari sisi-sisi yang lain juga sehingga kita bisa lihat kebenaran itu dengan utuh. Nah, waktu kita baca perumpamaan ini, saudara, kita harus baca itu dalam konteksnya. Ayat yang ke-14 itu jelas bilang, sebab hal kerajaan sorga sama seperti. Nah, saudara, perumpamaan ini adalah tentang kerajaan surga. Gitu. Nah, semua yang terjadi dalam cerita ini itu tentang kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Matius mencatat ya banyak perkataan Yesus. Misal waktu dia berkata,
Dibilang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di lain waktu juga Yesus ajar murid-muridnya untuk berdoa, datanglah kerajaanmu gitu. Dan di lain kesempatan Yesus juga berkata, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan di lain kesempatan dia juga menjelaskan tentang kedatangannya yang kedua kali sebagai raja. Jadi kerajaan surga itu, saudara, bukan hanya bicara tentang masa yang akan datang saja, tetapi juga berbicara tentang masa kini, di dunia ini, saat ini, di mana Tuhan yang memerintah dalam hati orang-orang percaya. Nah, saudara, dalam perumpamaan yang kita baca ini dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Nah, kita tahu bahwa seorang ini atau tuan ini itu menggambarkan Yesus gitu. Dan seperti yang saya katakan tadi, saudara, kita punya misi, dan misi itu sepertinya impossible but possible. Nah, yang buat itu jadi possible adalah Tuhan gitu. Nah, jadi saudara, pagi ini saya mau kita berfokus kepada Tuhan dari cerita ini, berfokus kepada Yesus. Siapa Yesus dan bagaimana Yesus digambarkan dalam perumpamaan ini, dan kita lihat apa yang bisa kita aplikasikan. Nah, saudaraku yang kekasih, menarik sekali untuk saya ayat 14 ini dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang memanggil hamba-hambanya. Siapa yang memanggil? Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan yang panggil hamba-hambanya. Nah, saudara, Tuhan yang panggil hamba-hambanya. Nah, kita dipanggil bukan oleh manusia saja, dipanggil oleh pimpinan atau orang tertentu saja, tetapi Tuhan yang panggil kita hamba-hambanya. Nya ini, nya siapa? Nya ini adalah nya Tuhan gitu. Jadi, saudara, bukan hanya kita dipercayakan Tuhan harta atau talenta saja, tetapi sebenarnya kita ini juga, kita adalah miliknya Tuhan, kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Ini penting, saudara. Kenapa? Karena seringkali ya bisa saja kita melayani dan kita lupa identitas kita, kenapa kita melayani atau siapa yang kita layani, seperti itu. Nanti kita akan lihat di hamba yang ketiga. Nah, saudara, lalu dikatakan yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi Tuhan itu mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Jadi dia berikan talenta. Yang seorang dapat 5, yang seorang 2, dan yang seorang lagi 1. Nah, jelas bahwa Tuhan ini adalah seorang yang kaya ya, saudara. Karena ukuran talenta itu banyak, saudara. Talenta di sini maksudnya itu uang, ya. Saya tidak jago matematika, tapi intinya kalau itu mau dirupiahkan, mau dihitung, saudara, itu banyak sekali gitu. Ratusan juta gitu. Jadi saudara, even yang cuma dapat 1 talenta, dia itu sudah dapat banyak sekali gitu. Dan menarik karena semuanya dikasih, semuanya dapat, tidak ada yang tidak dapat. Namun saudara, yang lebih luar biasa menurut saya adalah bahwa Tuhan mau mempercayakan hartanya itu kepada hamba-hambanya. Nah, saudara, dipercayakan harta Tuhan itu adalah kehormatan yang besar bagi seorang hamba. Jadi hamba saja, tapi dikasih kepercayaan yang besar, yaitu kehormatan, diberikan uang yang banyak untuk dikelola. Nah, saudara, Tuhan juga kasih kepercayaan yang besar kepada kita. Kita masing-masing diberi talenta. Itu berarti bahwa Tuhan menghargai kita sebagai hamba-hambanya. Kita tidak layak dapat hal sebesar itu, tapi kita dikasih kepercayaan.
Sekali lagi, baik hamba maupun harta itu yang diberikan itu adalah milik Tuhan. Gitu. Tuhan yang punya, bukan kita yang punya. Gitu. Kita hanyalah pengelola atau penata layan dari apa yang Tuhan percayakan. Nah, dan bagian ini belum selesai, saudara. Selanjutnya dikatakan jadi 15. Masing-masing, bagian terakhir, menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, saudara, Tuhan tahu kesanggupan masing-masing hambanya, gitu. Nah, Tuhan kenal hamba-hambanya. Jadi saudara sama, kita dikenal oleh Tuhan dan Tuhan tahu kapasitas atau kemampuan kita masing-masing. Dia memberi bukan untuk apa ya, bukan untuk memberatkan, bukan dengan maksud jahat gitu, tapi apa ya, karena dia tahu kemampuan masing-masing. Jadi tidak setiap orang akan dapat yang sama, beda-beda. Nah, tetapi setiap orang itu pasti dapat gitu. Nah, jadi saudara, kita tidak perlu berusaha supaya kita sama seperti orang lain, atau kita berusaha melebihi kemampuan kita. Misalnya kemampuannya hanya sampai di sini, terus berusaha keras untuk sampai di sini. Tidak perlu, karena kita punya kapasitas, kita punya kemampuan tanggung jawab yang berbeda-beda gitu. Dan yang Tuhan minta hanyalah kita setia dengan apa yang Dia percayakan kepada kita dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Nah, bagi saya saudara, ini sungguh-sungguh sangat melegakan gitu ya, karena saya bisa menjadi Quincy saja dan melayani Dia dengan sungguh-sungguh gitu. Dan saya tidak perlu takut, kenapa saya tidak sama seperti Pak Hengki, atau kenapa saya tidak sama seperti Miss Kara yang luar biasa, atau saya khawatir karena saya mau sejago atau saya mau sepintar Pak Hani. Tidak. Nah, saudara, ini melegakan saya karena saya tahu bahwa Tuhan tidak menuntut lebih daripada kemampuan saya. Bahkan saudara, hamba yang hanya dapat 1 talenta itu pun, kalau dia dapat 1 talenta saja, saya percaya Tuhan akan memuji dia dan bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, saudara, kemudian kita tahu dari ayat yang ke-19, Tuhan itu pulang. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu akan kembali dan melakukan perhitungan terhadap hamba-hambanya. Jadi Tuhan pasti kembali dan meminta pertanggungjawaban untuk apa yang dipercayakannya kepada kita. Nah, berbahagia sekali kedua hamba itu yang dipuji oleh Tuannya karena mereka mengerjakan bagian mereka dengan setia. Nah, saudara, kita juga bisa berbahagia sekarang dan mesti kita punya pengharapan, saudara, karena kita tahu waktu Tuhan datang kembali, Dia adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang adil yang tahu setiap usaha kerja pelayanan kita. Kita bukan punya Allah yang kejam seperti yang dikatakan hamba yang ketiga itu. Tidak, sudah. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang memperhatikan kita dan menghargai apa yang kita lakukan. Gitu. Dia tidak akan salah kasih penilaian atau salah kasih reward kepada kita. Karena Dia tahu pekerjaan kita, Dia tahu hati kita. Bukankah ini luar biasa, saudara? Sayang sekali hamba yang ketiga itu, karena dibilang tuannya jahat, tidak menabur dan menuai di tempat di mana dia tidak mudah. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mengenal siapa tuannya itu. That's horrible. Bekerja tetapi tidak mengenal karakter dari tuannya gitu. Saudara, kalau kita setia begitu saja, sayang sekali. Atau setia karena misalnya ada maunya dengan motivasi yang salah, saudara, bukan hanya kita rugi, tapi kita cilaka juga. Kalau orang Manado bilang cilaka 12 ngana. Nah, jelas sekali dari perumpamaan ini konsekuensi atau akibat dari hamba yang jahat dan malas itu, saudara. Nah, jadi saudara, sampai di sini saja kita sudah bisa belajar dari perumpamaan ini bahwa
kita beruntung karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang kasih kita tugas untuk kita kerjakan. Tuhan yang memberikan misi untuk kita. Tuhan tidak minta kita buat sesuatu lalu kita sendiri yang pikir bagaimana caranya kita akan kerjakan itu. Tidak, tapi Tuhan kasih modal. Tuhan perlengkapi kita supaya kita bisa buat itu. Dan Tuhan tidak tuntut hasil yang banyak, tetapi Tuhan minta kesetiaan kita. Dan karena Tuhan mengenal kita, Dia memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan Tuhan mau mempercayai kita menjadi kaki tangannya untuk kerajaannya. Nah, saudara sudah tahu ya, saya sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke sana, gitu. Di awal-awal saya bergumul, gitu. Kenapa Tuhan mau memilih saya begitu? Kenapa Dia tidak pilih orang lain saja untuk tugas ini? Nah, saya merasa bahwa tugas ini berat, saudara, besar, dan ini tidak main-main, gitu. Dan saya kira ada orang yang lebih layak untuk tugas itu. Saya merasa tidak mampu dengan tugas ini, gitu. Dan saat saya melihat orang lain yang sama yang melayani, jujur saja saya terus bertanya-tanya, bagaimana saya bisa menjadi seorang utusan yang baik, begitu. Saya merasa tidak mampu, bahasa juga pas-pasan. Saya lihat, saya tidak sama seperti orang itu, saya tidak begini, saya tidak begitu. Dan di lain sisi juga saya mau merenungkan motivasi saya. Kenapa saya mau pergi, gitu? Karena ya mudah sekali untuk motivasi itu bergeser, gitu. Untuk seperti kita setia supaya hanya kelihatan saja, gitu, atau setia karena ada maunya, gitu. Namun waktu saya merenungkan bagian ini, sudah saya menyadari bahwa Tuhan yang memanggil saya, maka Dia yang akan menguatkan saya, begitu. Dan saya merasa bahwa ini adalah sebuah kehormatan bahwa saya dipilih Tuhan, gitu ya, untuk pergi dan melayani di sana. Dan saya sungguh mau setia mempersiapkan dan mengerjakan ini karena saya mengasihi Tuhan, dan karena saya tahu ini juga adalah hati Tuhan. Nah, saudaraku, kita bukan hanya dipercayakan dengan harta saja, dengan talenta saja, dengan uang atau karunia atau apa saja, tapi kita juga dipercayakan dengan harta yang terbesar, harta yang tidak ternilai harganya, itu Injil. Nah, ini misi kita, untuk kita mau supaya kita mau memberitakan Injil keselamatan itu kepada sebanyak mungkin orang sesuai dengan panggilan dan kekuatan kita masing-masing. Sepertinya impossible, gitu, tapi possible, karena kita orang tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Nah, saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan satu kisah lagi. Jadi satu kali yang kita baca, satu kali Yesus jalan dengan murid-muridnya. Terus ada banyak sekali orang yang ikut dengan mereka, gitu. Dan karena sudah malam, jadi murid-murid Yesus bilang sama Yesus supaya Dia suruh saja mereka pulang, supaya mereka bisa cari makan sendiri, gitu. Tapi Yesus bilang, kamu harus kasih makan mereka. Dan mereka bilang, bagaimana caranya mau kasih makan 5.000 orang banyak begini, gitu. Nah, menarik, saudara. Yesus tanya, berapa roti ada padamu? Apa yang ada padamu? Berapa roti yang ada padamu? Sudah, bukan soal banyak atau tidaknya, cukup atau tidak cukupnya, tetapi berapa yang ada pada mereka. Dan Tuhan memakai itu dan melipat gandakan itu. Nah, apa yang ada pada saudara? Ini bukan soal saudara tidak punya apa, kurang apa, tapi Tuhan mau menggunakan apa yang ada pada kita. Dia sudah kasih kita sesuatu, pasti ada. Pertanyaannya, apakah
saudara sudah tahu itu apa gitu. Nah, our mission is impossible, but it is possible. Jadi saudara, untuk misi kita yang impossible ini sebenarnya kita bisa bilang I am possible. Saya bisa. Not because of our own strength, but because of who is in us. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena siapa yang ada di dalam kita. Jadi saudara, jangan lagi ada yang bilang, aduh siapa saya, aduh saya bukan siapa-siapa, aduh saya tidak bisa apa-apa, aduh biar saja orang lain itu, jangan saya, mereka saja gitu. Kalau Tuhan datang sekarang dan tanya aku dan minta aku, bersediakah saudara? Saudara mau bilang apa sama Tuhan? Dalam penantian kita akan Tuhan, dalam masa kita menunggu Tuhan untuk datang kembali, mari kita pakai segala kekuatan kita, harta kita, hidup kita, semua resources yang kita punya untuk memperbesar kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa ini semua bukan tentang kami, tetapi ini tentang Engkau. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, karena kehidupan kami yang berdosa, yang impossible itu bisa menjadi possible karena ada Yesus Kristus yang datang dan menyelamatkan kami semua dari dosa kami. Dan kami bersyukur juga ya Tuhan, karena Engkau mau memakai kami, Engkau mempercayakan kami dengan harta-Mu, dengan talenta, dengan kesehatan, uang yang daripadamu, dan panggilan yang daripadamu Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami mau menggunakan semua yang kami punya itu bukan untuk kepentingan kami sendiri, tetapi untuk kerajaan-Mu, supaya kerajaan-Mu bisa semakin besar lagi ya Tuhan. Tolong kami semua juga Tuhan dalam kelemahan-kelemahan kami, supaya kami boleh terus mencari Tuhan dan mencari kemuliaan-Mu Tuhan, supaya ada banyak orang lagi, ada banyak suku bangsa yang belum mengenal Engkau, mereka boleh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Jemaat Damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.